Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Muhammad Prahakim, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pada saat ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi untuk modul 2.1, yakni tentang pendidikan berdiferensiasi. Yang pertama, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Aini Rizko MPD, yakni fasilitator kami dalam program JGP Angkatan ke-9 ini, dan kepada Bapak Ari Susanto SPD yang merupakan pengajar praktek untuk kelas kami. Menurut Arthur Audrey-Fred, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya, dan yang paling menyenangkan adalah membuat koneksinya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Yang kedua, bagaimana penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas? Dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas, ada beberapa poin yang perlu kita lakukan. Di antaranya yakni yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, meliputi kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kesiapan, yang kedua adalah minat peserta didik, dan yang ketiga adalah profil belajar peserta didik atau murid. Yang berikutnya adalah menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang berikutnya adalah mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir adalah melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid itu sendiri. Berikutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Di antaranya, yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui sebelumnya dan di mana posisi murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak mestinya berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru dalam hal ini memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung kepada gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya dan lingkungannya. Yang berikutnya adalah guru dapat membuat strategi untuk berdiferensiasi pembelajaran. Ada 3 macam diferensiasi, diantaranya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Guru dalam hal ini perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar. Yang berikutnya, diferensiasi proses. Guru dalam hal ini perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang sedang dipelajarinya. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Dalam hal ini, guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses tentunya yang telah mereka lewati.
Berikutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain dalam pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari sebelumnya. Ada 6 hal. Yang pertama yakni untuk modul 1.1, yakni filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah visi guru penggerak. Berikutnya adalah profil pelajar Pancasila, pembelajaran berdiferensiasi, serta budaya positif. Kesemuanya hendaknya dapat terlaksana atau dapat mengusahakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita adalah sebagai menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Koneksi dengan modul 2.1 yakni pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang pendidik guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berikutnya, koneksi antar materi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dan dari pernyataan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid dalam belajar, juga mendidik karakter, baik siswa di sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul 1.3 visi guru penggerak dan yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat menggunakan pendekatan IE melalui tahapan bagja, yaitu buat pernyataan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan minat dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Berikutnya adalah budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membentuk dan membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru, teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya dan menjadi subjek pendidikan itu sendiri. Yang berimplementasi juga sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan seterusnya. Kesimpulan dari apa yang saya paparkan tadi diantaranya adalah 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. 2. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian apa yang bisa saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.